Sembayang ke Dewi Kuan Im dan para dewa, apakah dapat mengubah nasib? Ada banyak orang dengan tulus bersembayang di depan Dewi Kuan Im dan para dewa untuk minta dilindungi, diberi rezeki, diberi hoki, diberi enak, diberi kesehatan, diberi jodoh, sampai-sampai ada yang memohon diberi panjang umur. Apakah permohonan mereka bisa dikabulkan? Kalau dapat, bukankah nasib bisa diubah dalam waktu yang cepat? Pertanyaan ini pasti pernah terlintas dalam pikiran kita. Hendak menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti 3 hal di bawah ini. 1. Sembah sujud di hadapan Dewi Kuan Im dan para dewa mempunyai makna apa? Di negara Asia setiap hari besar, kelenteng banyak sekali orang datang bersembayang dan pada umumnya pasti mempunyai permohonan. Tetapi, jarang sekali di antara mereka yang mengerti makna dalam sembahyang. Andai kata saudara saling membunuh, merampok, menjual obat terlarang, dan setelah berhasil, saudara membeli makanan yang enak-enak untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa sambil memohon supaya dilindungi dan diberkati. Apakah dewa-dewa yang berbudi luhur bisa mengabulkan? Kalau sehari-harinya saudara jarang berbuat amal dan tidak pernah memberi sedekah kepada fakir miskin, tetapi pada saat sembahyang, Anda membeli barang-barang sembahyang yang mahal sambil memohon supaya diberi rezeki. Biarpun Anda memohon sampai jidat Anda lecet, dewa yang benar dan berbudi luhur tidak akan menerima barang-barang Anda dan mengabulkan permohonan Anda. Prinsipnya adalah semua permohonan kita mungkin dikabulkan oleh Dewi Kuan Im dan para dewa apabila perilaku dalam kehidupan sehari-hari selalu benar dan banyak membantu orang. Inti daripada sembahyang adalah menghormati dan rasa terima kasih kepada Dewi Kuan Im dan dewa. Umpamanya sembahyang kepada Dewi Kuan Im, kita harus menunjukkan rasa hormat dan terima kasih atas semua yang dilakukan Dewi Kuan Im, yaitu berwelas asih dan selalu menolong orang. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus selalu ingat dan belajar berwelas asih seperti Dewi Kuan Im. Dalam jangka panjang, secara otomatis Dewi Kuan Im dan para dewa akan datang melindungi dan memberi rezeki kepada kita. Saya percaya semua agama adalah baik. Umpamanya, agama Kristen pada saat berdoa. Seharusnya kita dalam hati merasakan hormat dan terima kasih kepada Yesus yang mau berkorban mati di kayu salib demi menembus dosa manusia. Hati yang welas asih dari Yesus seperti juga welas asih dari Dewi Kuan Im perlu kita hormati dan tiru. Supaya lebih banyak lagi manusia di dunia ini bisa kita tolong
dan dunia menjadi lebih damai. Ada orang bilang bahwa menyembah patung Dewi Kuan Im dan para dewa adalah penyembahan berhala. Itu adalah pendapat orang awam yang pengetahuannya dangkal. Kita tidak perlu berdebat mengenai apakah patung-patung tersebut mempunyai roh dan kesaktian. Asalkan kita bisa sering-sering memandang patung-patung tersebut untuk memperingatkan kita jangan berbuat jahat dan hal-hal yang merugikan orang lain. Lebih-lebih kalau kita bisa meniru semangat dari patung-patung tersebut. Dulunya pernah hidup di dunia, yang pada masa kehidupannya sering menolong orang. Dan mempraktekkan kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini akan memberikan amal yang luar biasa kepada kita. Dua, bersembayang di hadapan Dewi Kuan Im dan para dewa. Apakah termasuk berbuat amal dan menambahkan kebajikan? Teringat kejadian 4 tahun yang lalu. Saya pernah membantu untuk mengatur Hong Shui keluarga Chow. Tuan rumah wanitanya tidak putus-putusnya mengeluh mengenai Hong Shui. Rumahnya yang begitu jelek, sehingga dagangannya sepi. Orang-orang serumah pada sakit-sakitan. Anak sulung bergaul dengan orang yang tidak benar. Saya hanya mendengarkan dengan sabar setelah dia selesai bercerita. Saya dengan wajah serius menasihati dia untuk banyak-banyak berbuat amal supaya bisa menghilangkan hal-hal yang jelek tersebut. Tidak disangka, begitu mendengar kata-kata saya, dia menjawab dengan keras, "Anda bilang saya tidak pernah berbuat amal. Saya setiap hari sembahyang kepada Tian atau Tuhan dan Dewi Kuan Im dan para dewa, dan sudah bersembahyang selama 5-6 tahun. Berapa banyak uang yang sudah saya habiskan untuk membeli kertas emas untuk dibakar. Perbuatan amal ini saya rasa cukup banyak. Tapi kenapa tidak ada balasannya juga?" Saya balik bertanya, "Anda sudah bersembahyang kepada Buddha selama 5-6 tahun. Apakah Anda juga ada meniru cara hidup Buddha dengan menolong orang sakit dan miskin?" Dia menjawab, "Saya sendiri miskin. Bagaimana bisa membantu orang?" Saya bertanya lagi, "Jika Anda tidak pernah mengeluarkan uang untuk membantu orang, apakah Anda pernah mengeluarkan tenaga untuk membantu orang lain?" Dia berpikir sebentar lalu menjawab, "Juga tidak begitu." Saya bertanya lagi, "Apakah Anda pernah membeli ayam dan bebek untuk dimakan?" Dia menjawab, "Ya, pasti pernah. Masakah saya tidak boleh makan?" Saya bertanya lagi, "Anda ada uang untuk membeli ayam, untuk dimakan. Apakah Anda pernah membeli burung untuk dilepaskan ke alam bebas?" Dia menjawab tidak pernah. Saya bertanya, "Anda sering bersembahyang kepada Dewi Kuan Im. Apakah Anda pernah membaca kitab suci?" Dia menjawab, "Saya tidak bisa baca."
Saya bilang, dari semua pertanyaan di atas, tidak satu pun yang pernah Anda lakukan. Dari mana Anda bisa mengharapkan balasan dari perbuatan amal Anda? Dia bilang, saya bersembayang kepada Dewi Kuan Im dan para dewa. Bukankah termasuk perbuatan amal? Saya benar-benar tulus dan serius. Saya bilang, perbuatan amal itu harus ditujukan demi kebaikan umat manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Sedangkan Anda sembahyang hanya memohon untuk keselamatan keluarga Anda sendiri. Biar bagaimana seriusnya Anda, hal ini tidak bisa dibilang berbuat amal. Dewi Kuan Im sangat welas asih dan seperti seorang ibu. Dalam hatinya dia mengharapkan semua manusia bisa terlepas dari belenggu keduniawian dan penderitaan. Asalkan Anda bisa meniru hati pikiran Dewi Kuan Im untuk menolong kehidupan manusia, Dewi Kuan Im dan para dewa pasti datang untuk melindungi Anda. Kalau Anda tidak bisa meniru cara berpikirnya Dewi Kuan Im, meskipun setiap hari rajin sembahyang dan sujud di hadapan Dewi Kuan Im dan para dewa, juga tidak ada gunanya. Biarpun Dewi Kuan Im mulas asih, tapi mereka juga ada batasan dalam membangkitkan hoki. Tiga, memohon kepada Dewi Kuan Im dan para dewa untuk memberikan rezeki dan hoki apakah bisa manjur. Memohon kepada Dewi Kuan Im dan para dewa untuk memberikan rezeki dan hoki. Sampai-sampai memohon kedudukan, keturunan, jodoh, menangkal malapetaka, menyembuhkan penyakit, dan lain-lain. Semuanya itu pasti bisa dikabulkan. Tetapi permohonan tersebut bisa dikabulkan dengan syarat, yaitu harus melakukan perbuatan amal dengan jumlah tertentu. Dari sini bisa diketahui bahwa berbuat amal merupakan syarat yang sangat penting dalam dikabulkannya permohonan kita. Memang Dewi Kuan Im sangat welas asih, tapi Dewi Kuan Im pasti tidak akan sembarang memberi hoki dan rezeki ke sembarang orang. Dari sini bisa diketahui, Dewi Kuan Im dan para dewa pasti tidak akan meninggalkan prinsip. Menanam kebaikan mendapatkan hasil kebaikan. Menanam kejahatan mendapatkan hasil kejahatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.